Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Sewaktu negara Afrika Selatan, mereka mengalami perang saudara yang juga banyak sekali rasisme antara orang kulit putih dan orang kulit hitam di sana. Dan sewaktu mantan presiden Nelson Mandela, setelah dia keluar dari penjara selama 20 tahun lebih dan akhirnya menjadi presiden, ya, di mana banyak sekali sebelumnya orang-orang kulit hitam yang dibunuh. Lalu dia mengadakan satu badan rekonsiliasi, ya, dan di sana dikatakan aturan mainnya adalah kalau mereka datang mengaku di majelis rekonsiliasi itu, mengaku bahwa mereka telah melakukan hal ini, hal itu, bahkan sampai membunuh, menyiksa dan lain sebagainya, mereka tidak akan dihukum, tapi bebas. Syaratnya adalah mengaku di depan majelis itu, dan orang-orang pun yang datang di situ mendengar pengakuan. Jadi sekali waktu ada seorang yang bernama Van der Broek, orang Belanda namanya Van der Broek. Dia datang, dia mengaku bahwa dia telah membunuh dua orang. Dia membunuh dua orang, dan ternyata saat dia mengaku itu ada seorang mama yang juga hadir di pertemuan rekonsiliasi itu, dan mama itu mengenal Van der Broek. Van der Broek ternyata adalah orang yang bertanggung jawab yang membunuh. Pertama-tama dia menangkap suami si mama ini, lalu suami itu disiksa, ya, dan di depan si ibu itu juga disiksa sampai dibunuh. Belum puas lagi, lalu anak laki-laki satu-satunya pun ditangkap dan disiksa depan si ibu dan dibunuh, lalu ditelantarkan begitu saja. Jadi Van der Broek mengakui bahwa dia telah melakukan itu. Lalu si mama ingat, ini orangnya yang membunuh suami saya dan anak saya satu-satunya, sehingga dia sudah menjadi sebatang kara. Tidak ada siapa-siapa lagi. Namun kalau kalian jadi si mama ini bagaimana? Apakah kalian memaafkan Van der Broek yang sudah mengaku di depan? Lalu si mama ini dia berdiri setelah Van der Broek mengaku itu. Ya, dia katakan itu adalah suami saya dan anak saya. Lalu majelis bertanya kepada si mama ini, "Mama, apa yang mau Mama Van der Broek perbuat?" Ya. Lalu kalian mau tahu mama itu minta apa? Mau tahu kan? Mau. Kalau kalian jadi mama itu, kalian minta apa? Pikir-pikir juga. Mama itu bilang, saya minta 3 hal. 3. Ada 3 permintaan. Yang pertama, mama itu saya minta Mr. Van der Broek
ya, agar dia memberikan pengukuran yang layak bagi suami saya dan anak saya. Dia bilang pertama. Lalu kedua, saya minta Van der Broek datang dan menerima pelukan saya sebagai tanda bahwa saya mengampuni dia. Lalu yang ketiga, saya minta Mr. Van der Broek datang mengunjungi saya 2 minggu sekali, karena saya masih banyak cinta di hati saya. Sekarang saya tidak punya siapa lagi. Biarlah Van der Broek menggantikan suami saya dan anak saya. Jadi saya bisa masak buat dia datang dan bertemu dengan saya 2 minggu sekali. Lalu Van der Broek saat mama datang ke atas mau peluk dia, kira-kira apa yang terjadi kepada Van der Broek? Dia tidak tahan lagi. Van der Broek pingsan di tempat. Dia pingsan karena dia tidak menduga bahwa jawaban mama itu sebegitu murah hatinya. Dia tidak tahan kemurahan hati si mama itu yang luar biasa. Tidak hanya memaafkan dia, malahan juga mau menawarkan untuk mencintai dia. Kita tidak tahu kalau kita bagaimana tanggapannya, ya. Tapi itulah kira-kira gambaran dari kerahiman ilahi, ya. Manusia kita yang banyak berdosa, kita sudah, kalau Petrus selalu mengatakan kamu yang membunuh anak Allah, ya, disalibkan, ya, sampai mati jam 3, makanya kita rayakan jam 3 ini bisa kerahiman. Tetapi ya Tuhan tidak membalas dosa kita yang membunuh putra tunggalnya sampai mati di kayu salib, tapi malah Tuhan memberikan cintanya kepada kita. Dia mengampuni kita, ya. Tadi dikatakan dalam Injil Tuhan Yesus datang, ya, damai bagimu. Dia katakan lagi damai bagimu, ya. Tuhan yang sudah dibunuh tapi malahan mengatakan damai. Lalu kita dengar dia menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan, ya, jikalau engkau mengampuni maka dosa orang akan diampuni. Kita ambil dari situ di mana kita mempunyai sakramen pengampunan dosa, ya, sakramen rekonsiliasi. Ya. Saya ingat waktu saya sudah lama tidak mengaku dosa. Pengakuan dosa terakhir mungkin SMP. Jadi ini sudah kuliah kalian tingkat berapa ini? Semester 2 atau tingkat 2? Semester 2, ya. Saya waktu itu mungkin sudah semester 6. Dari SMP sampai semester 6, mungkin semester 6 atau semester 8 saya tidak ingat lagi, ya. Jadi sudah lama juga tidak mengaku dosa. Lalu saya datang ke gereja itu karena diajak-ajak teman, ya sudahlah saya datang, ya, ke gereja. Lalu ada satu orang, dia gereja waktu itu gereja namanya Saint Francis di kota Melbourne, di negara tetangga kita, ya. Lalu dia ini menawarkan cap. Kalau di sana gereja, kalau kita pergi gereja itu kita mendapatkan parkir gratis selama 1,5 jam. Dapat parkir gratis. Kalau tidak, kamu bisa bayar parkir $20 1 jam. Mahal, 200.000 parkirnya. Lebih baik kita parkir gratis kan, jadi dia tawar cap. Jadi saya kira
dia itu tukang parkir. Ternyata dia adalah pastor parokinya yang di situ. Ya. Jadi orangnya dia pakai pakaian sederhana juga, jadi saya pikir dia tukang parkir. Tapi karena dia gampang dia ajak ngomong dan lain sebagainya, pendek cerita, saya akhirnya duduk ya di kantor dia dan mulailah saya bercerita tentang hal-hal yang sudah terjadi dalam hidup saya, dosa-dosa saya yang sudah 6, 7, 8 tahun yang tidak pernah saya akui. Saya bingung juga kenapa dia tidak apa ya, tidak sangat heran atau raut wajahnya itu bagaimana. Jadi akhirnya setelah pengakuan dosa yang pertama mungkin 1 jam waktu itu, ya, 1 jam, kalau di sini mungkin 3 menit saja sama saya. Ya. Lalu saya pulang, saya ingat lagi, aduh, yang ini belum diaku, yang itu belum lagi, muncul lagi dosa-dosa yang lain. Jadi 2 minggu kemudian datang lagi, ya, Pater, yang ini belum. Ya dia dengarkan lagi, lalu setelah itu dia berikan absolusi, ya dosamu sudah diampuni. Dia bilang, ya memang yang kamu lakukan tidak baik, tapi bukan berarti kamu orang tidak baik. Ya. Kamu melakukan yang tidak baik, dosa, tapi kamu adalah anak yang baik. Jadi saya berulang kali bolak-balik karena masih lagi muncul lagi. Ya 1 kali tidak cukup, 2 kali tidak cukup, ya 3 kali juga tidak. Akhirnya terakhir dia bilang, David, semua dosa-dosamu yang di belakang semua sudah tidak usah diingat-ingat lagi. Semua sudah diampuni. Saya lega. Sudah diampuni. Semua itu pengalaman dengan seorang Pater namanya Father Peter Collins. Ya akhirnya saya terus masih berhubungan sampai dia kena kanker. Bahkan di hari-hari terakhir dia menjadi pembimbing rohani saya, walaupun saya tidak masuk kongregasi dia. Jadi dia memang mencintai saya tanpa syarat. Ya, saya bilang saya mau menjadi imam, tapi saya masuk dalam kongregasi lain, dia tetap juga masih menjadi pembimbing saya. Bahkan saya sudah ambil kaul di sana, dia masih membimbing saya sampai hari akhir dia menghembuskan nafas. Bahkan saat dia meninggal, saya pikir, ini dia sudah mau meninggal, saya sudah mau dikirim tahun pastoral di kota yang lain yang jauh, mungkin saya tidak lihat dia lagi saat dia meninggal. Bahkan mungkin Tuhan atur, ya, dia meninggal sehingga hari penguburannya, misa requiem dia, itu hari terakhir saya ada di kota Melbourne. Saya pikir Tuhan mungkin menyediakan dia ini hanya untuk saya saja. Saya pikir ini luar biasa. Jadi saya terinspirasi sekali mau menjadi seorang imam seperti dia. Makanya tiap kali kalau kemarin seminggu lebih kita ada kesempatan untuk mengaku dosa di sini. Siapa yang kemarin sempat untuk mengaku dosa? Adakah dari sini? Belum. Ada tapi malu angkat tangan, tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa. Ada yang mengatakan, kemarin kakak-kakak dari yang sel ini mengatakan ada adik-adik yang mengaku dosa, lalu dia bilang, saya lega sekali karena setelah mengaku dosa saya bisa pergi kepada ibu saya. Ada hal-hal yang saya mau minta maaf tapi belum bisa minta maaf, belum keluar ngomong. Jadi bisa ngomong dan lepas. Akhirnya relasi antara dia dan mamanya menjadi baik kembali. Itulah rekonsiliasi, relasi yang sudah retak karena dosa, ya diperbaiki lagi sehingga tidak menjadi beban untuk kita. Buat apa kita tanggung lagi beban dosa kita, karena Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib untuk kita. Jadi kita mau membuka diri kita agar kasih pengampunan Tuhan itu yang tiada batasnya. Kalau kamu pikir, dosa saya besar, mungkinkah Tuhan mengampuni saya? Itu saya pernah berpikir seperti itu. Tidak mungkin Tuhan. Ya susah lah.
Tuhan mengampuni kita, tapi kita tidak bisa mengampuni diri sendiri. Waktu itu saya seperti mudah-mudahan kalian tidak. Tapi kalau sampai berpikir seperti itu, jangan takut dan jangan ragu-ragu, karena kerahiman Tuhan itu sungguh membebaskan. Tuhan tidak datang kamu ke pengakuan dosa, ya, supaya kamu dimarahi, dihukum, tidak ada. Tapi Tuhan mau justru membebaskan kamu. Ya. Kalau yang jahat itu mau melilit kamu. Sebenarnya kalau kita datang ke meja pengadilan Tuhan itu, ya, yang menuntut itu bukan kita, bukan Tuhan Yesus. Yang menuntut itu adalah musuh kita, iblis. Dia jaksa penuntut. Dia salah, tuntut terus. Jadi kalau kamu dengar dalam, ya, kuping kamu itu ada yang selalu menuntut kamu, kamu sudah dosa ini terus menuntut itu bukan Tuhan. Tuhan justru yang membela kamu, ya, advokasi kamu. Ya. Anak-anak hukum ini tahu kan, pembela, ya. Pembela, Tuhan itu pembela. Roh Kudus juga pembela kita. Ya. Maka kita mau merayakan, sungguh patut kita rayakan pesta kerahiman ilahi ini yang Tuhan menampakkan diri, ya, hatinya yang terbuka ini kita lihat, ya, dengan pas dia mati pun kan dicucuk gitu, ya, sampingnya itu, sehingga air dan darah sampai habis keluar, ya. Jangan kita tidak percaya lagi dengan pengampunan Tuhan seperti Thomas tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum saya mencucukkan tangan saya, seperti kalau benarkah Tuhan Yesus datang bilang bahwa kepada Santa Faustina dia katakan, semakin besar dosa seseorang, semakin dia berhak menerima kasih pengampunan dari Allah. Semakin besar dosa, semakin dia, ya, punya hak, bisa klaim, ya, pengampunan dosa kita. Jadi jangan kita mau Tuhan tidak percaya kamu benar datang, tidak, saya mau cucuk tangan saya ke dalam situ seperti Thomas, gitu, ya. Itu kita hilang kebahagiaan karena kita tidak percaya. Tapi kita percaya bahwa kita percaya. Mungkin kadang-kadang, ya, pastor ya sudah capek, mungkin kamu pergi pengakuan dosa, ya, mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau kita imani bahwa yang ada di situ adalah Tuhan Yesus yang hadir di situ, kita mendengar kata-kata dosamu sudah diampuni, ya kan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ada kelegaan yang luar biasa. Teman saya bilang dia ikut ambil master counseling, ya, dikatakan konselor-konselor yang lain yang Katolik itu mengatakan, saya sudah berulang kali katakan kepada pasien saya, ya, kamu tidak harus merasa bersalah begini-begini, tapi tidak bisa sembuh-sembuh. Tapi dia pergi ke pengakuan dosa, dia mendengar kata-kata itu, dia sembuh daripada, ya, rasa bersalah yang tidak bisa hilang. Psikologis kita itu juga banyak terintegrasi dengan kita punya iman, kita punya rohani kita makhluk yang menjadi satu kesatuan. Maka mari kita rayakan. Saya mau merayakan ini dengan lagu yang mungkin kamu sudah pernah dengar, lagu Rahim Cinta. Ini Kakak Eki Sudirma ini. Mau kalau tahu ikut nyanyi lagu Rahim Cinta yang kita rayakan ini. Saya tulis dedikasi untuk seorang teman juga, seorang pastor yang juga, kami pastor juga bukan manusia malaikat, dan pastor juga banyak dosa dan kadang dosanya lebih merah daripada umatnya. Jadi lagu ini adalah lagu merayakan pengampunan Tuhan. Harapan singgahlah di malam nan pahit, iman duduklah di lembah jiwa semeni.
sang syair cinta. Andaikan aku masih teringat betapa jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu, di suka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Betapa jiwaku di serpihan sinar kasih wajahmu, di suka mata hatiku di hangatnya dekapan cintamu. Ini aku dengan secangkir penyesalanku, ini aku dengan sepiring lemuk hatiku yang tajam menyayat dan darah menyatu. Di kakimu aku malu tersungkur, di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Aku tak mampu lagi melihat mengoyak melukai raih cintamu. Aku tak mampu lagi bersyukur menggapai lautan kasih setiamu, kasih setiamu. Kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di kering kemarau kasih ada setetes air mata, di panas debu dosa ada sejuk sang syair cinta. Di panas debu dosa ada Yesus sang. Di panas debu dosa ada Yesus sang. Di panas debu dosa ada Yesus sang. Rahim cinta. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah rahim cinta kami, Engkau yang membaharui hidup kami manusia yang berdosa, kami yang sering melukaimu dengan dosa-dosa kami menyalibkan Engkau, tapi Engkau tidak membalas dosa kami dengan hukuman, tetapi malahan dengan pengampunan dan cinta kasih setiamu kepada kami. Berikanlah kami hati yang bersyukur, hati yang terbuka, dan hati yang mau juga mengampuni saudara-saudari kami seperti Engkau mengampuni kami. Kami berterima kasih Tuhan atas rahim cinta-Mu.